Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponas Mantri dari kelas Sibil 6B. Ingin memaparkan hasil ujian saya, yaitu UTS ERP Enterprise Resource Planning. Ini pada soal nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Jawaban saya yaitu one input multiproses memiliki tujuan agar suatu proses bisnis lebih efektif dan efisien. Proses one input multiproses ini memungkinkan kita hanya menginput satu kali data dan proses yang lain akan terintegrasi. Contoh di rumah sakit yaitu contoh one input multiproses di rumah sakit bisa dilihat pada proses penginputan data pasien maupun obat-obatan. Untuk pasien ada yang rawat jalan dan ada juga yang rawat inap. Penginputan hanya dilakukan satu kali, tetapi akan bisa membuat banyak proses terlaksana, seperti biaya obat, tagihan rawat inap, maupun dokter yang menangani. Kemudian soal nomor 2, jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan ERP. Jawabannya, yang pertama data bisnis yang akurat dan terintegrasi. Bagian penjualan memperbarui data penambahan penjualan produk, maka otomatis persediaan yang di gudang juga berkurang dan penerimaan akan tercatat di bagian keuangan. Yang kedua, lebih efisien dan produktif. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional yang tidak perlu, menghilangkan duplikasi data dan menekan biaya proses bisnis. Selain biaya, sistem informasi terpadu ini juga menyingkat waktu sehingga karyawan lebih produktif. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan lebih baik. Data yang akurat dan real-time merupakan dasar pengambilan keputusan yang cepat dan kuat. Contohnya, pada PT PLN Persero untuk mensejajarkan diri dengan perusahaan-perusahaan penyedia listrik tingkat dunia. PT PLN dituntut untuk mengimplementasikan sistem yang mengintegrasikan seluruh elemen-elemen pada perusahaan termasuk unit-unit bisnis yang diakomodasikan oleh IT. Penerapan ERP ini akan meningkatkan kompetensi perusahaan dan pelayanan. Penerapan ERP ini akan mengintegrasikan seluruh kantor PLN baik pusat maupun daerah secara online, dan seluruh kantor PLN tersebut akan terstandarisasi. Dengan penerapan ERP di lingkungan perusahaan, maka setiap pegawai diharuskan untuk beradaptasi dengan perubahan sistem yang terjadi. Kemudian nomor 3, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu best practice adalah suatu proses yang mana dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya dari sisi fungsi maupun industri terkait, menghasilkan produk yang baik dan mengimplementasikan sistem ERP. Belum berarti menggunakan best practice dan implementasi yang sesungguhnya. Setiap organisasi ingin menjadi yang terdepan. Untuk mencapai hal itu, mereka harus meraih apa yang disebut best practice. Contoh, Universitas Sriwijaya ingin menambah jurusan baru. Universitas Sriwijaya perlu mempelajari atau menganalisis ke kampus lain yang telah atau pernah melakukan jurusan tersebut. Setelah itu data-data yang didapat dievaluasi lagi dan diimplementasikan ke Universitas Sriwijaya. Kemudian nomor 4, dalam upaya untuk mengimplementasikan ERP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang akan jadi pedoman berhasil atau tidaknya penerapan ERP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala-gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Jawabannya yaitu ERP ada untuk mendukung proses bisnis dan meningkatkan produktivitas. Setiap orang di perusahaan harus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ERP karena ini menyangkut masa depan perusahaan. Kekurangan sumber daya dapat menyebabkan kegagalan. Kurangnya komunikasi dan referensi dapat menyebabkan kegagalan juga. Jangan mencoba asal-asalan dalam implementasinya. Pelajari dan pahami dengan baik. Kemudian untuk soal nomor 10. Di sini ada D, C, 2A, dan 2B. Untuk soalnya, jawabannya ada di bawah. Di sini ada pertanyaan untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C. Tentukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion, beserta kesimpulannya. Berikut adalah jawaban saya. Kondisi dari bahan baku D. Pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan FPR, lead time 1 bulan. Di sini ada tabelnya, periode pada bulan untuk kebutuhan kotor pada bulan pertama itu 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan ke-6 15, bulan ke-7 20, bulan ke-8 23, dengan jadwal penerimaan persediaan 20 pada bulan ketiga.
persediaan di tangannya ada 28. Di sini pada bulan pertama persediaan di tangan adalah 18 karena 28 dikurang 10 jadi 18. Kemudian pada bulan kedua persediaan di tangan ada 3 karena 18 dikurang 15 jadi 3. Ini pada bulan ketiga yaitu 3 persediaan di tangan karena 20 dikurang 20. Pada bulan keempat 0 karena sudah habis dikurangkan sampai ke bulan terakhir yaitu bulan 8. Untuk kebutuhan bersih pada bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 0, bulan keempat 12 karena 15 dikurang 3 jadi 12. Ini 28 turun dikurang 0 28, 15 turun, 20 juga turun, 23 sama turun juga di kebutuhan bersih. Untuk offsetting bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 12, bulan keempat 28, bulan kelima 15, bulan keenam 20, bulan ketujuh 23, bulan 8 0. FPR-nya kebutuhan kotor 18 pada bulan pertama, pada bulan kedua 15, pada bulan ketiga 20, pada bulan keempat 15, pada bulan kelima 28, bulan ke-6 15, bulan ke-7 20, bulan ke-8 23. LOT-nya pada bulan ketiga 20. Persediaan menjadi pada bulan pertama 18, bulan kedua 3, bulan ketiga 3, dengan jumlah kebutuhan bersih yaitu 12 ditambah 28 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 28 sama dengan 8. Oke, untuk kebutuhan untuk kondisi bahan baku C, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load. Lead time-nya 1 bulan. Ini untuk kebutuhan kotor kita ambil dari kebutuhan kondisi bahan baku D, yaitu 12, 28, 15, 20, 23, dan 0. Jadwal penerimaan persediaan yaitu 8, 10, 20. Persediaan tangan 0. Dari bulan pertama 0, bulan kedua 0, sampai ke bulan 8 0. Kebutuhan bersih yaitu pada bulan pertama 0, pada bulan kedua juga 0, pada bulan ketiga 4. Itu didapat dari 12 dikurang 8 sama 4. Pada bulan keempat 18, yaitu 28 dikurang 10, 15 dikurang 0 sama dengan 15. Pada bulan ke-6 20 dikurang 20 sama dengan 0. Pada bulan ke-7 20 dikurang 0 sama dengan 23, dan bulan ke-8 jadi 0. Untuk offsetting karena lead time 1 bulan, jadi pada bulan pertama 0, pada bulan kedua 4, bulan ke-3 18, bulan ke-4 15, bulan ke-5 0, bulan ke-6 23, bulan ke-7 0, bulan ke-8 0. Load for load-nya kebutuhan kotor pada bulan pertama 0, kedua 0, ketiga 4, ke-4 18, ke-5 15, ke-6 0, ke-7 23, dan ke-8 0. LOT-nya pada bulan pertama 0, kedua 0, bulan ketiga 4, ya, atau mengikuti pada kebutuhan kotor di atas. Persediaannya 0 pada bulan pertama 0, kedua 0, sampai ke bulan 8 0. Jumlah kebutuhan bersih yaitu 4 ditambah 18 ditambah 15 tambah 23 sama dengan 60. Kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan 2.500 unit per unit periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Bulan pertama untuk kebutuhan kotor bulan pertama yaitu 0, bulan kedua 8, bulan ketiga 36, bulan keempat 30, bulan kelima 0, bulan ke-6 46, bulan ke-7 0, bulan ke-8 0. Jadwal penerimaan persediaan pada bulan 3 15, pada bulan ke-6 20. Persediaan di tangan yaitu 22. Pada bulan pertama yaitu tetap 22, bulan kedua
dikurangi kebutuhan kotor yaitu 14, pada bulan keempat menjadi 0, bulan ketiga 0, bulan keempat 0, sampai ke bulan 8 yaitu 0. Kebutuhan bersih bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 7, bulan keempat 30, bulan kelima 0, bulan keenam 26, 46 dikurang 20, bulan 7 0, bulan 8 0. Offsettingnya pada bulan pertama 40, bulan kedua 7, bulan ketiga 30, bulan keempat 0, bulan kelima 26, bulan ke-6 0, bulan ke-7 0, bulan ke-8 0. Untuk EOQ kebutuhan kotor 0 pada bulan pertama, pada bulan kedua 0, pada bulan ketiga 7, bulan keempat 30, bulan kelima 0, bulan ke-6 26, bulan 7 0, bulan 8 0. LOT-nya pada bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 10, bulan keempat 10 kali 30 sampai dengan 30, bulan kelima 0, bulan ke-6 10 kali 3 30, bulan 7 0, bulan ke-8 0. Untuk persediaan bulan pertama bulan 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 3, bulan keempat 3, bulan kelima 3, bulan ke-6 7, bulan ke-7 7, bulan ke-8 7. Jumlah kebutuhan bersih yaitu 7 ditambah 30 ditambah 26 sama dengan 63. Dengan EOQ dengan rumus 2D K per H, yaitu 2 dikali D nya 63, K nya 2000, dibagi hanya 2500 sama dengan 1100,8, yaitu jika diberikan 10. Jika dia dijumlahkan sama dengan 10 unit. Total persediaan 30, total biaya pemesanan 7 kali 2000 sama 14.000, biaya penyimpanan 30 kali 2500 sama dengan 75.000, total biaya sama dengan 89.000. Kemudian untuk kondisi bahan baku B, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan FOQ untuk menentukan LOT dengan intuisi 20, hitamnya 2 bulan. Periode kebutuhan 0 pada bulan pertama, kebutuhan kotor pada bulan pertama itu 0, pada bulan kedua 0, bulan ketiga 24, bulan keempat 56, bulan kelima 30, bulan keenam 40, bulan ketujuh 40, bulan ke-8 0. Dengan jadwal penerimaan persediaan yaitu pada bulan kedua 10, bulan keempat 10, bulan ke-6 20. Persediaan tangannya yaitu 18. Pada bulan pertama tetapnya 18, pada bulan kedua menjadi 28 karena jadwal benar persediaan ditambah persediaan tangan. Bulan ketiga menjadi 4, 28 dikurang 24, persediaan tangan dikurangi kebutuhan kotor menjadi 4. Pada bulan ke-4 menjadi 0 karena habis dijumlahkan. Bulan kelima 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0. Kebutuhan bersih pada bulan pertama itu 0, bulan kedua dan bulan ketiga juga 0, bulan keempat 42, bulan kelima 30, ke bulan ke-6 20, bulan ke-7 46, bulan ke-8 0. Offsettingnya pada bulan pertama 0, bulan kedua 42, bulan ketiga 30, bulan keempat 20, bulan kelima 46, bulan ke-6 0, bulan ke-7 0, bulan ke-8 0. FOQ-nya untuk kebutuhan kotor pada bulan 1, 2, 3 menjadi 0, bulan keempat 42, bulan kelima 30, bulan ke-6 20, bulan ke-7 46, bulan ke-8 tetap 0. LOT-nya pada bulan 1 sampai bulan ketiga tetap 0, bulan keempat yaitu 20 kali 3 sama dengan 60, bulan kelima 20, bulan ke-6 20, bulan ke-7 20 kali 2 sama dengan 40, dan bulan ke-8 0. Untuk persediaan pada FOQ ini yaitu bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 0, bulan keempat 18, bulan kelima 8, bulan ke-6 8, bulan ke-7 2, dan bulan ke-8 2. Jumlah kebersihan bersih yaitu
42 ditambah 30 tambah 20 tambah 46 yaitu 138. Kesimpulannya, menurut saya kesimpulan yang dapat diambil adalah memulai proses agar tercapai diperlukan adanya beberapa komponen pendukung agar produk dapat digunakan. Tetapi bukan hanya beberapa komponen saja yang perlu diperhitungkan, ada juga biaya yang harus teliti dalam perhitungannya agar tidak melebihi kos yang ada dan agar melancarkan proses dalam produksi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.